A few moments later. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam bidang pendidikan di Indonesia telah mengalami transportasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, serta dinamika globalisasi yang mempengaruhi sistem pendidikan. Berikut ini adalah uraian detail mengenai perkembangan IPTEK di bidang pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah pengembangan teknologi dalam pendidikan. Pada era sebelum teknologi berkembang pesat, pendidikan di Indonesia masih sangat bergantung pada metode konvensional, yaitu pengembangan tatap muka dengan menggunakan papan tulis dan buku teks sebagai sumber utama. Namun seiring dengan masuknya teknologi informasi media, pembelajaran pun mulai mengalami perubahan. A. Area komputer dan multimedia. Pada tahun 1991, Indonesia mulai mengenalkan penggunaan komputer di sekolah-sekolah. Penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam pembelajaran pemuda, pengajaran matematika, sains, dan bahasa. Selain itu, penggunaan multimedia mulai diperkenalkan dengan adanya proyektor, video pembelajaran, dan CD-ROM yang menjadi sarana alternatif. Selain buku teks pada saat itu, meskipun tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, teknologi mulai membuka wawasan dalam metode pengajaran. B. Era internet dan e-learning. Memasuki akhir 1990-an hingga awal 2000-an, Indonesia mengalami lonjakan dalam menggunakan internet. Internet menjadi sebuah revolusi dalam pendidikan. Penggunaan e-learning yang awalnya hanya digunakan oleh beberapa universitas atau institusi pendidikan tinggi kini mulai merambah ke sekolah-sekolah. Platform seperti Moodle, Google Classroom, dan Edmodo mulai diterapkan, memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi lebih mudah melalui platform digital. Proses pembelajaran bisa dilakukan secara daring online, memungkinkan siswa di daerah terpencil untuk mengakses materi pembelajaran yang lebih bervariasi dan lebih interaktif. Sekian akhir. Nabi. Pengembang sumber daya manusia SDM dalam teknologi pendidikan. Salah satu perkembangan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia dalam peringatan kemampuan guru dalam mengakses dan mengajarkan teknologi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dalam Kebudayaan, Kemendikbud, serta berbagi pendidik mulai menyelenggarakan pelatihan teknologi bagi para pendidik. Aplikasi pembelajaran. Beberapa aplikasi pendidikan seperti Ruang Guru, Zenius, dan Tokopedia Edukasi berkembang pesat di Indonesia. Aplikasi-aplikasi ini menawarkan berbagai konten pembelajaran yang diakses secara online oleh siswa di seluruh Indonesia. Dengan adanya aplikasi seperti ini, siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja, serta mendapatkan pelajaran yang sesuai dengan kurikulum nasional. B. Sistem pembelajaran hybrid. Saat pandemi COVID-19, sistem pendidikan di Indonesia terpaksa beradaptasi dengan cepat. Pembelajaran online melalui platform digital menjadi cara utama untuk tetap melanjutkan pendidikan. Setelah pandemi mereda, banyak sekolah yang mengadopsi sistem pembelajaran hybrid, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan daring. Teknologi yang semula yang digunakan hanya sebagai alat bantu kini menjadi sebagai integral dari proses pendidikan sehari-hari. 5. Tantangan dalam penerapan teknologi pendidikan. Meskipun telah banyak kemajuan, penerapan IPTEK dan pendidikan Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa ini antaranya adalah 1. Kesetaraan akses.
masih terdapat kesenjangan besar antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap teknologi dan infrastruktur internet. Banyak sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet yang memadai. 2. Kualitas guru. Walaupun banyak pelatihan teknologi bagi guru, tidak semua guru memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi dengan efektif dalam pengajaran mereka. 3. Keterbatasan infrastruktur. Di beberapa daerah fasilitas komputer dan internet yang stabil masih terbatas yang menghambat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. 4. Kesenjangan dalam penggunaan teknologi. Tidak semua orang tua dan siswa memiliki perangkat yang memadai untuk mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam hal kualitas pembelajaran yang diterima. Sekian. A. Pelatihan guru dan inovasi pembelajaran. Sejak 2010-an, pemerintah Indonesia mulai gencar memberikan pelatihan kepada guru untuk menguasai penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Program seperti Gerakan Sekolah Menyenangkan dan program Sekolah Digital diperkenalkan untuk meningkatkan kompetensi digital para pendidik. Selain itu, perguruan tinggi juga memfasilitasi program pelatihan untuk menciptakan pengajaran berbasis teknologi, seperti pengajaran dengan menggunakan aplikasi pembelajaran, video pembelajaran, dan alat digital lainnya. B. Penerapan teknologi dalam penilaian. Penerapan teknologi juga merambah ke bidang penilaian. Penggunaan sistem ujian berbasis komputer seperti ujian berbasis online mulai diperkenalkan di beberapa sekolah dan universitas. Dengan demikian, penilaian tidak lagi terbatas pada tes tertulis konvensional, tetapi bisa dilakukan secara lebih interaktif dan fleksibel. 3. Perkembangan infrastruktur teknologi dalam pendidikan. Di Indonesia, masalah infrastruktur menjadi tantangan besar dalam penyebaran teknologi pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Namun, seiring dengan perkembangannya zaman, pemerintah mulai fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia. A. Pembangunan infrastruktur berinternet. Pada awal 2000-an, akses internet di Indonesia masihlah sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Namun sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah dan berbagai perusahaan swasta mulai berinvestasi dalam memperluas jaringan internet ke daerah-daerah luar Jawa dan Sumatera. Salah satu proyek terbesarnya adalah pembangunan jaringan serat optik nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas internet di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya di seluruh Indonesia. B. Proyek Merdeka Belajar dan program 100 Smart City. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia juga meluncurkan program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih fleksibel, inklusif, dan berbagai pada teknologi. Dalam rangka ini, pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan dan peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya melalui teknologi. Selain itu, pemerintah juga menggagas proyek 100 Smart City yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi penerapan teknologi dalam berbagai sektor termasuk sektor pendidikan. 6. Masa depan teknologi pendidikan di Indonesia. Di masa depan, perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia diprediksi akan semakin pesat. Beberapa tren yang kemungkinan akan semakin berkembang adalah 1. Pembelajaran berbasis kecenderungan buatan. AI. Penggunaan AI untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal, di mana teknologi bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. 2. Pembelajaran virtual. Teknologi VR dan AR dapat memberikan pengalaman pelajaran yang lebih efektif, misalnya dalam pembelajaran sains, sejarah, atau geografi. Sistem penilaian yang otomatis. Kemajuan dalam analitik dan AI dapat memungkinkan penilaian otomatis yang lebih cepat dan akurat, serta memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa. Bagi para pendidik. Pendidikan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.